Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati dengan tubuh yang sehat. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum sahabat-sahabat keluarga Pandu mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan, pengakuan Paulus dalam bagian ini tentang siapa dirinya penting. Tidak mudah untuk melakukan pengakuan semacam ini karena biasanya orang yang hebat lebih memperlihatkan kemampuan atau kehebatannya ketimbang kelemahan atau kekurangannya. Namun Paulus membuka pengajarannya dengan sebuah pengajaran penting bahwa sehebat apapun seseorang, dia juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan di hadapan Tuhan, dia tidak perlu menyembunyikan kelemahan dan kekurangan itu. Kalau di hadapan Tuhan, dia sudah berani mengakui kelemahan dan kekurangan itu, dia tidak perlu khawatir untuk mengakui kelemahan dan kekurangan itu di hadapan manusia. Pengakuan itu bagi Paulus penting karena memperlihatkan bahwa apa yang diperolehnya saat ini bukan karena kemampuan dirinya, melainkan semata-mata karena kasih Allah melalui Yesus Kristus. Paulus pertama mengakui bahwa dia adalah seorang penghujat. Kata Yunani yang dipakai adalah blasphemon, dari blapto dan pheme, yang berarti berbicara yang jahat atau menghujat atau memfitnah. Pheme sendiri berarti perkataan atau laporan atau berita, sementara blapto berarti menyakiti atau melukai atau merugikan. Jadi blasphemon di sini menunjuk kepada perkataan atau berita atau laporan yang bertujuan menyakiti atau melukai atau merugikan. Jadi yang dilakukan Paulus adalah membuat berita atau laporan yang bertujuan melukai atau menyakiti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus juga mengakui bahwa dia adalah seorang penganiaya. Kata Yunani yang dipakai adalah diokten, dari dioko. Dioko mempunyai arti mengejar dengan penuh semangat untuk menganiaya. Gambarannya itu seperti seorang pemburu yang bernafsu untuk mengejar buruannya. Karena tindakannya seperti ini, maka Paulus menyebut dirinya sebagai seorang yang ganas. TBLI menerjemahkannya dari hybristen, dari akar kata hubriso. Hubriso menunjuk kepada sikap angkuh dan bersikap kasar atau perilaku mengamuk atau menghina atau bertindak untuk merusak reputasi atau kehormatan seseorang. Karena cara hidupnya seperti ini, maka Paulus mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Namun di ayat 13 tampaknya Paulus masih membuat pembelaan terhadap dirinya, bahwa semua yang dia lakukan itu adalah tanpa pengetahuan atau di luar iman. Di sini agnon dari agnoeo yang berarti bodoh atau tidak memiliki pengetahuan atau tanpa pengetahuan atau tidak tahu, disejajarkan dengan apistia dari apistos yang berarti tidak percaya atau juga sering diterjemahkan sebagai bukan Kristen. Jadi maksud Paulus, dia melakukan hal ini karena dia tidak memiliki pengetahuan atau iman sebagai orang Kristen. Meskipun Paulus menganggap dirinya sebagai orang yang paling berdosa, namun dia mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan kepada dirinya. Kata charin dari charis tidak hanya sekadar berarti berterima kasih, tetapi terima kasih yang dihubungkan dengan berkat atau anugerah
yang seseorang terima dari Yesus Kristus. Anugerah itu berupa belas kasih atau kemurahan hati Allah atau pengampunan. Belas kasih atau pengampunan ini diterjemahkan dari eleten, dari kata dasar eleos, yang berarti belas kasihan yang dihubungkan dengan rahmat Allah untuk orang berdosa. Kata eleten digunakan 2 kali, yaitu di ayat 13 dan ayat 16. Dan kasih karunia Allah ini dihubungkan juga dengan seluruh kesabaran Yesus Kristus. Bahasa Yunaninya hapasan makrotumian. Makrotumian dari makros dan tumos. Memang memiliki makna panjang sabar atau kesabaran sejati yang dihubungkan dengan karya Allah. Dalam Galatia 5 ayat 22, panjang sabar dihubungkan dengan buah roh. Karena Paulus sendiri menerima anugerah belas kasih Allah atau keselamatan sebagai bentuk seluruh kesabaran Yesus Kristus terhadap apa yang dia lakukan, maka Paulus mengakui bahwa pernyataan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa adalah benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa di antara orang berdosa yang diselamatkan itu, Pauluslah yang paling berdosa. Dengan begitu, Paulus sendiri menjadi contoh bagi mereka yang berdosa tetapi mau percaya kepadanya dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya percaya kepada Yesus. Dengan mengatakan Paulus menjadi contoh, penulis tidak hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang yang berbuat dosa seperti Paulus tetap bisa diselamatkan jika mau percaya kepada Yesus Kristus. Namun lebih dari itu, penulis ingin menekankan bahwa Yesus Kristus yang panjang sabar, dan karena dia panjang sabar, orang berdosa diberi waktu atau kesempatan untuk meninggalkan dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus dan selanjutnya menerima belas kasih Allah. TBLAI dalam ayat 15 mengartikan pistos sebagai benar. Pistos berasal dari akar kata peito yang memiliki arti mempunyai keyakinan tetapi juga mengandung makna kepastian batin atau juga menyetujui. Sementara itu kata sosai dari soso yang diterjemahkan TBLAI dengan menyelamatkan mempunyai makna melindungi atau melepaskan diri dari bahaya dan menuju keselamatan. Dan makna kata ini memang sering dipakai dalam pengertian menyelamatkan orang percaya dari hukuman dan kuasa dosa. Namun di atas pengakuan bahwa Pauluslah yang paling berdosa dan telah menerima kasih karunia dan anugerah keselamatan dari Tuhan, penulis ingin memberi penekanan pada kepercayaan yang diberikan Yesus Kristus kepada Paulus. Pertama, Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang telah menyelamatkannya dan juga Yesus Kristuslah yang telah menguatkannya. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah endunamo santi dari en dan dunamo. Kata ini mempunyai makna mengisi dengan kekuatan atau membuat menjadi mampu atau meneguhkan atau memberdayakan. Jadi Yesus tidak hanya menyelamatkan Paulus tetapi telah memberdayakan Paulus juga. Kedua, Yesus Kristus memberdayakan Paulus dengan cara mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada Paulus. Terjemahan sederhana dari temenos eis diakonian adalah menempatkan dalam pelayanan. Pelayanan sendiri diterjemahkan dari diakonian, yang maknanya berhubungan dengan melayani orang lain sesuai dengan perintah yang diberikan. Dan yang memberi perintah di sini bagi Paulus adalah perintah dari Tuhan. Jadi menurut pengakuan Paulus, pelayanan yang diberikan kepadanya di sini bukan pelayanan sebagai rasul atau pengajar, melainkan sebagai diakonos, sebagai pelayan. Dan menurut Paulus, pelayanan ini diberikan kepada Paulus
karena menurut pertimbangan Yesus Kristus, Paulus setia. Kata piston yang digunakan di ayat 15 juga dipakai di ayat 12, tetapi tidak hanya dalam pengertian mempunyai keyakinan, melainkan juga dalam pengertian dapat dipercaya atau memiliki kesetiaan pada iman atau memiliki kepenuhan iman kepada Tuhan. Dan hanya Yesus Kristus saja yang bisa memastikan apakah seseorang mempunyai kepenuhan iman kepada Tuhan ataukah tidak. Pernyataan bahwa Yesus Kristus menganggap Paulus setia dan menempatkannya dalam pelayanan mengingatkan kita kepada firman Tuhan kepada Ananias dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Jadi penulis memakai pengalaman Paulus untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang telah menyelamatkan orang berdosa tidak hanya sekadar menyelamatkan seseorang dari dosanya, melainkan juga mau memakainya untuk suatu tugas yang Yesus Kristus akan berikan atau percayakan kepadanya. Dengan demikian, orang-orang yang diselamatkan diingatkan bahwa mereka diselamatkan untuk menerima tanggung jawab atau tugas dari Yesus Kristus. Apa bentuk tugas atau tanggung jawab itu? Yesus Kristuslah yang akan memberikan kepadanya. Karena itu orang yang telah diselamatkan tidak boleh merasa lemah atau tidak mampu, karena Yesus Kristus akan memberikannya kekuatan atau memampukannya atau memberdayakannya sehingga dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Jadi tidak boleh ada orang yang telah diselamatkan yang merasa tidak mampu melakukan tugas yang telah Yesus Kristus percayakan kepadanya. Nah, karena Paulus yang merasa paling berdosa itu sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan juga diberdayakan serta diberikan tugas pelayanan, Paulus menutup pengakuannya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi ini adalah doksologi Paulus atas karya Allah di dalam hidupnya. Paulus mengatakan bahwa sepanjang abad atau dalam pengertian selama kehidupan ada di bumi ini, hormat dan kemuliaan diberikan kepada monoteo atau Allah yang tunggal, yang tidak kelihatan dan abadi. Beberapa ahli mengatakan bahwa pujian syukur Paulus ini sekaligus menunjukkan monoteisme Paulus, karena baginya Allah itu tunggal tetapi memiliki kedaulatan sebagai raja di sepanjang segala zaman. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya ini, pengakuan ini dan doksologi ini penting sebagai sebuah bentuk keteladanan dan cara Paulus membangun keyakinan dalam diri Timotius untuk tugas dan panggilan pelayanan yang sudah dia terima. Karena itu, dalam setiap tantangan pelayanan yang dialaminya, Paulus ingin mengajarkan Timotius agar dia belajar dari pengalaman Paulus, bapa rohaninya. Dengan begitu, dalam seluruh hidup Timotius, dia akan selalu beriman hanya kepada Tuhan yang satu itu, serta bersyukur dan memuliakan Tuhan yang tunggal itu. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Semoga kita semakin diperkaya melalui studi Alkitab ini, semakin memahami firman Tuhan, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita.